Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi wa dzikri asfiyaihi tatanazzalu alaina ar-rahmat wal barakat wa bi syukrihi wa syukri ala na'maihi tazdadul ala wan na'mah. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi ila yaumil ma'ad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Hadratul fudala wal ulama wal masyayikh yang kita muliakan, semua para masyayikh, para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, para pejabat yang hadir. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga yang hadir di acara khol ini, khol akbar, mendapatkan barokah dari yang dikholi. Allahumma amin. Dan seluruh yang hadir semoga dengan zikrus sholihin tatanazzalu alaina rahmat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat dan barokah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita yang baik. Allahumma amin. Pertama, saya mohon maaf mewakili paman saya Kiai Haji Abdul Ghafur tidak bisa hadir karena uzur. Begitu juga Kiai Haji Bahauddin Nur Salim masih di Jakarta, tidak bisa hadir. Ini tadi pagi dan kemarin saya disuruh mewakili ke sini. Semoga dengan hadirnya para hadirin hadirat semua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin. Allahumma. Pertama, khaul dari kata hala, haulun. Haul itu secara arti harfiah bahasa Arab ada yang artinya berulang-ulang kali. Artinya berulang-ulang kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu setiap tahun Rasulullah ziarah ila syuhada'i Uhud, berziarah di makam para syuhada Uhud. Di antara para syuhada Uhud adalah paman Nabi, yaitu Sayyid Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidus syuhada Uhud. Dari sinilah menerangkan kejadian perang Uhud, salah satu peperangan yang dimana menjadi sejarah bagi kita semua
Apa hikmah dari sejarah perang Uhud? Yaitu satu, beberapa sahabat pernah dipesan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud, yaitu Ar-Rumat, pasukan pemanah, dipesan oleh Nabi jangan sampai meninggalkan tempat sebelum mendapat komando dari Nabi, sebelum mendapat perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu pasukan pemanah tersebut lupa, lalai terhadap apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai turun dari tempat yang telah diposisikan oleh Rasulullah, tapi di antara mereka lalai sehingga beberapa orang kafir menempati posisi orang Islam turun dari gunung tersebut, yang menjadikan hampir saja pasukan Islam kalah, sebab diantaranya lalai terhadap pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah terlihat kesetiaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi berada di bawah gunung, di atas gunung pasukan pemanah diganti posisinya, orang-orang kafir naik ke atas, sedangkan orang-orang Islam lupa, lalai, turun ke bawah karena terlena iming-iming terhadap harta ghanimah, harta rampasan perang, turun ke bawah. Setelah itu Nabi di bawah, pasukan pemanah dari orang-orang kafir di atas, menghujani anak panah kesetiaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji. Ketika itu banyak para sahabat yang menjadi perisai Nabi, merelakan dirinya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari anak panah yang menghujani, menembaki kepada kaum muslimin. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa fi riwayatin wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imannya seseorang sehingga cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari cintanya kepada dirinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada seluruh orang yang di dunia. Ini karena kita semua tanda-tanda keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai Nabi melebihi cintanya, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, melebihi cintanya kepada nyawanya sendiri, dirinya sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya mencintai kepada Nabi apapun, tapi kalau mengalahkan cintanya kepada nyawanya, nyawa saya masih belum. Kemudian Rasul bersabda, belum sempurna kalau imannya seseorang tersebut mencintai kepada Nabi sampai mencintai, mengalahkan cintanya kepada nyawanya sendiri. Ini tanda-tanda keimanan, kesempurnaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu
Rasul, utusan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang utusan risalah tersebut ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Maka dari itu sampai ketaatannya kepada Rasulullah, ketaatannya kepada Allah, ini ketaatan secara mutlak. Atiullah wa atiur rasul, ini taat mutlak. Jadi kalau ketaatan kepada Rasul secara mutlak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang maksum, dijaga dari salah dan dosa, terlindungi dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua pasti benarnya, pasti terlindungi dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, beliau berarti sama taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjamin melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilindungi dari dibunuh. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah menjaga Nabi dari dicelakai atau dibunuh. Artinya ismatullah itu menjaga dari perbuatan dosa, juga menjaga dari dibunuh dari orang lain. Ini terbukti di dalam sejarah berkali-kali. Kenapa? Salah satunya cerita yang diceritakan dalam kitab-kitab sirah, dalam sejarah, Rasulullah ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum memerintahkan Nabi berhijrah ke Madinah, Allah sudah memberi jaminan tidak ada siapapun yang bisa menangkap atau membunuh Muhammad. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Mekah menuju Madinah, memilih salah satu jalan yang ikhtiariyah, jalan yang ada. Karena di dalam Al-Quran itu ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya aturan yang dinamakan sunnatullah. Dalam Al-Quran juga Allah memiliki yang dinamakan amrullah. Amrullah urusan Allah, tidak mengikuti aturan. Kalau sunnatullah, aturan Allah, contohnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sunnatullah, aturan Allah ketika menciptakan manusia, ada seorang ayah, ada seorang ibu, lahirlah anak. Tapi Allah punya amrullah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Nabiullah Adam alaihissalam terciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Allah mampu menciptakan manusia lahir tanpa adanya ibu, Sayyidah Hawa, itu amrullah, urusan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah berkehendak jadi. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah, tapi tidak bisa ditiru. Hanya Sayyidina Isa, Sayyidah Maryam. Ini amrullah. Tapi sunnatullah, aturan Allah, Allah menciptakan manusia layaknya kita semua, ada seorang ayah, ada seorang ibu, lahirlah anak. Dan dalam hijrahnya Nabi mengajarkan kepada umatnya mengambil sunnatullah, aturan-aturan Allah yang wajar. Karena kenapa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya syariat. Kalau Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, meskipun dapat garansi dari Allah tidak ada yang bisa membendung hijrahnya terang-terangan seperti Sayyidina Umar,
Sayyidina Umar bin Khattab dari Mekah menuju Madinah tidak punya jaminan. Sebelum hijrah, Sayyidina Umar tawaf di Ka'bah berputar 7 kali. Setelah itu memberi pengumuman, siapa yang ingin anaknya yatim, istrinya janda, hadang Umar besok mau hijrah. Nabi hijrahnya diam-diam sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Apa yang dilakukan Nabi adalah sebagai sunnatullah, aturan Allah, syariat Allah. Kita wajib mengikuti Nabi. Di dalam perjalanan Nabi menuju Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar di Gua Hira. Setelah di Gua Hira perjalanan, ada sayembara di Mekah. Siapa yang bisa menangkap Nabi Rasulullah hidup atau mati mendapat hadiah 100 ekor unta. Kalau satu unta 30 juta, 100 ekor hampir 3 miliar. Ada salah seorang ikut sayembara mengejar Nabi bernama Suraqah. Nabi berjalan, perjalanan Nabi dalam hijrah selalu membaca Al-Quran dan mengulang-ulang ayat Al-Quran, bacaan Quran selama perjalanan hijrah. Tidak pernah menoleh ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang takutan. Jangan-jangan dari belakang ada anak panah dilempar atau ada senjata yang dilempar. Setelah itu Suraqah mengejar, Nabi berjalan, Suraqah naik kuda. Ketika Suraqah mengejar, jaraknya Suraqah dengan Nabi kurang lebih 2 meter. Kudanya Suraqah ini tenggelam ke pasir, jatuh, teriak-teriak minta tolong. Yang dimintai tolong Nabi, yang mau dibunuh, yang mau di An-Najdah, An-Najdah ya Muhammad, tolong Muhammad, tolong Muhammad. Nabi menengok ke belakang menolong Suraqah. Ada orang mau membunuhnya, minta tolong, ditolong oleh Nabi. Inilah salah satu tanda orang baik. Orang baik itu bukan orang yang diberi dibaiki membalas baik, tidak. Tapi apa yang disabdakan Nabi, silman qata'aka wa ahsin man asa'a ilaik. Ini yang berat. Wa ahsin man asa'a ilaik. Berbuat baik kepada orang yang menjeleki atau memusuhi kita. Ini Nabi bersabda dan memberi contoh. Di antaranya Suraqah. Ketika Suraqah ditolong oleh Nabi, sudah duduk, jalannya sudah selamat, Nabi mau meneruskan perjalanan, masih pamit kepada Suraqah. Anda sudah selamat Suraqah, saya tak meneruskan perjalanan. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar meneruskan perjalanan. Suraqah ingat, godaan dunia 3 miliar, mengejar Nabi lagi. Setelah dikejar kurang 2 meter, jatuh lagi, minta tolong, ditolongin lagi sampai 3 kali oleh Nabi, ditolong sampai 3 kali. Setelah yang ketiga kalinya Nabi menasehati. Inilah peran seorang Nabi, peran seorang ulama, yaitu apa? Memberi nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan. Nabi menasihati Suraqah, wahai Suraqah, Allahu ya'simuni, Allah telah menjagaku. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan bisa menangkap atau membunuhku. Kalau memang Anda menginginkan sayembara hadiah, kalau memang Anda menginginkan dunia, kalau Anda masuk Islam, Anda akan menggunakan mahkotanya Raja Parsi. Mahkotanya Raja Parsi. Suraqah menunggu-nunggu apa yang telah disabdakan oleh Nabi. Nabi bersabda, orang-orang kafir Mekah sudah mengenal shadiqul wa'dil amin. Apa yang telah disabdakan oleh Nabi tidak pernah bohong, pasti terjadinya.
Suraqah menunggu-nunggu apa yang disabdakan oleh Nabi puluhan tahun, hampir 30 tahun, bahwa ketika awal mulanya masuk Islamnya Suraqah, Nabi bersabda, kalau memang Anda masuk Islam, Anda akan memakai mahkotanya Raja Parsi. Anggapannya Suraqah memakai mahkotanya raja jadi raja. Setelah itu Suraqah terjadi apa yang telah disabdakan oleh Nabi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Suraqah mengikuti pasukannya Khalid bin Walid masuk ke istananya Raja Parsi. Ketika itu Raja Parsi sudah bersimbah darah, berbaring tersungkur di hadapan Suraqah. Ketika itu Suraqah mengambil mahkotanya dan dipakai. Suraqah menangis, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Benar Rasulullah bersabda, kalau saya masuk Islam akan pakai mahkota. Nah, itu salah satu apa yang disabdakan Nabi, memegang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disampaikan oleh Nabi semuanya memiliki nilai syariat, memiliki nilai sunnatullah, aturan ajaran Allah. Di antaranya contoh lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar hari Jumat, hari Kamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di Badar. Diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, besok hari Jumat perang Badar, Anda menang Muhammad. Sampai Rasulullah menunjukkan kepada para sahabatnya tempat meninggalnya orang-orang kafir. Belum perang, besok baru perang, sekarang sudah menunjukkan hadza masra'u fulan, namanya siapa, tempat meninggalnya besok di mana sudah ditunjukkan oleh Nabi. Itu wahyu dari Allah, termasuk sunnatullah, aturan Allah. Nabi sudah dijamin besok menang perang Badar, tapi Nabi tidak meninggalkan di malam Jumat satu malam, mulai dari setelah Isya sampai subuh Nabi tidak tidur. Padahal sudah dijamin menang, berdoa sampai fa'asfaqa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa kasihan. Kafa ya Rasulullah faqad wa'adana Allahu bin nasr. Cukup wahai Nabi, Allah telah memberikan janji kita besok menang. Sampai-sampai doa yang dibaca oleh Nabi, doa pamungkas, Allahumma in lam tansur hadhil isabah falam tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, kalau besok orang Islam gak menang, tidak akan disembah Anda selama-lamanya di muka bumi. Itu Nabi masih berdoa, punya jaminan besok perang menang. Ini contoh kepada kita. Jadi doa itu adalah suatu ghayah, bukan wasilah. Ghayah itu artinya apa? Diijabai atau tidak, manusia diperintah oleh Allah untuk berdoa. Bukan doa hanya untuk mencari ijabah, tidak. Doa adalah ghayah, tujuan ibadah. Ijabah hak Allah. Jangan menuntut hak Allah, laksanakan hak Anda, yaitu untuk berdoa. Banyaknya manusia berdoa menginginkan ijabah saja, lupa terhadap hak Allah. Mengijabahi doa adalah hak Allah. Haknya ud'uni, perintah, berdoalah, astajib lakum, hak Allah. Dan Allah mengijabahkan doa sebagaimana diterangkan di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Allah mengabulkan doa, dikabulkan seperti apa yang diminta. Allah mengabulkan doa, terkadang digantikan dengan apa yang lebih baik dari apa yang diminta. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa dengan diberikan kelak di akhirat. Yudakhirullahu yaumal qiyamah. Itu salah satu istijabah doa.
Jadi kalau kita berdoa jangan tasta'jilu bil ijabah. Rubbamal man'u ainul ata. Terkadang Anda minta A tapi Allah tidak mengasihkan A. Rubbama dzalika ainul ata. Karena asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bismillah. Sampai mana tadi? Nabi. Terima kasih. Semoga yang hadir semuanya dikabulkan oleh Allah hajat-hajatnya. Dan insya Allah Allahumma hawalaina wala alaina. Itulah yang diajarkan Nabi. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi saya ingin menyampaikan 2-3 pesan lagi. Satu, tanda-tanda apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnatullah, ajaran yang perlu disampaikan. Lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari Rasulullah sholat malam, sholat sampai diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah rukuknya sangat lama, sujudnya sangat lama, sampai-sampai Sayyidah Aisyah heran, hal qad qubida Rasul, apakah sudah wafat? Kok enggak bangun-bangun? Ditarik masih bergerak, oh masih. Dan sampai paginya Rasulullah kakinya bengkak karena di tengah malam sholat malam sampai kakinya bengkak. Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah, kafa ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik. Dalam surat Al-Fatih, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Nabi sudah dilindungi dari dosa, dijaga dari dosa, tidak punya dosa. Sholat malam tahajud saja, sholat malam sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah istri Nabi, Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku ingin menjadi seorang hamba Allah telah mengampuni dosa-dosaku, berarti aku wajib huququs syukri, mensyukuri nikmat itu lebih berat. Afala akuna abdan syakura, menjadi Allah telah mengampuni dosa-dosaku, berarti seluruh hidupku, seluruh tenagaku aku gunakan untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah salah satu contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan hikmah, mendapatkan keberkahan dari yang dikholi, begitu juga contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Mohon maaf tadi Abah Ghafur, Kiai Haji Abdul Ghafur nggak bisa datang, dan Kiai Bahauddin Nur Salim juga nggak bisa datang, ada udzur. Saya termasuk mewakili. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Allahumma amin. Sebelum doa, mari sama-sama baca sholawat ya. Sholawat, semoga Allah mengabulkan sholawat, bacaan sholawat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat an-nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadi illa
تنحل به العقد وتنفرج الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان وإليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد على نعمة العناية، اللهم لك الحمد على أن أنطقتنا ألسنتنا بالثناء والذكر، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على أن أنطقتنا ألسنتنا بالثناء والذكر، لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بارك، اللهم أن تجعل من صلاتنا على رسول الله من المقبولين، اللهم أن تجعل من صلاتنا على رسول الله ممن يبارك في جميع أمورهم، أن تجعل من صلاتنا على رسول الله ممن يستحق شفاعته يوم الدين. اللهم بلغ إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما، اللهم كما آمنا به ولم نراه فلا تخرمنا في الجنان رؤيته وارزقنا شفاعته وزيارته ومحبته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيته ويسرته يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا يا إلهنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واصرف عنا شر الأسرار برحمتك يا أرحم الراحمين، ويسر لنا جميع أمورنا مع راحة في قلوبنا وأجسادنا وأجسامنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم ببركة هذا العارف وببركة هذا الشيخ مزكي أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تقضي حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أزواجنا وعافنا في أولادنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة فنجنا غير مفتونين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا وطلابنا وجميع الحاضرين من أهل العلم والصلاح، مهذبين في الأخلاق، ميسرين في الأرزاق، واجعلنا وإياهم من الهاديين مهديين صالحين مصلحين راشدين مرشدين في كل زمن ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك بسر قولك في سورة الضحى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. نسألك رضاك والجنة
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ij'al hadzal balad baladan aminan mutmainnan rahiyan mustazillan bi dhilli kitabik murtashidan bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma man arada bil islam wal muslimina khairan fawaffiqillahumma biyadihi ila kulli khair wa man arada bil islam wal muslimina syarran فاخذ اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين مستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر عبادك المؤمنين مستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ومعينا ناصرا حافظا وأمينا برحمتك يا أرحم الراحمين. استودعنا دعاءك عندنا اللهم إنا استودعنا دعاءنا عندك فيا من لا يضيع الودائع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.